Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mr. Flow. Saat ini Mr. Flow akan menjelaskan penggunaan artikel D atau di dalam bahasa Inggris untuk part yang kedua. Mohon disimak dengan benar, berharap teman-teman dapat memahami dan menerapkannya dengan benar. Teman-teman, yang pertama, jangan gunakan D atau di dengan nama-nama orang. Contoh, Ahmad is my boss. Jack is my friend. Ini artinya Ahmad adalah bos saya, Jack adalah teman saya. Tidak boleh teman-teman kita tambah D atau di depan Ahmad atau Jack. Ya. Yang berikut teman-teman, jangan gunakan D dengan gelar yang dikombinasikan dengan nama. Contoh, Prince Charles is Queen Elizabeth's son. Artinya Pangeran Charles adalah anak laki-laki dari Ratu Elizabeth. Ya. Jadi tidak boleh kita tulis D di depan atau omong D atau di depan Prince ini ya teman-teman. Ya. Contoh yang berikut teman-teman, Presiden Jokowi is our president. Ya, tidak boleh kita tulis atau omong D atau di depan sini. Ya. Yang berikut teman-teman, jangan gunakan D atau di setelah kata kepunyaan. Contoh, my sister's bag was stolen. Ini artinya tas saudara perempuan saya telah hilang, telah dicuri begitu. Ya, tidak boleh kita tulis D atau di depan my sini ya. Ya. My ini tentang kepunyaan. Artinya atau kepemilikan untuk subjek saya ya. My. Yang berikut ada Mark's bike is over there. Artinya sepedanya Mark ini ada di sana. Ya, di depan Mark's tidak boleh kita tambah D atau di. Ya, Mark's karena di sini ada tanda petik dan S ini menunjukkan tentang kepemilikan. Artinya sepeda ini milik Mark. Yang berikut teman-teman, jangan gunakan D atau di dengan jenis pekerjaan. Contoh, she will probably study civic. Artinya dia mungkin akan belajar PPKN atau tentang kewarganegaraan. Ya, tidak boleh tulis atau omong D atau di depan civic. Di depan sini ya teman-teman. Yang berikut teman-teman, they will probably study religion. Ya, mereka mungkin akan belajar tentang agama, belajar agama. Nah, di depan agama atau religion ini tidak boleh kita tulis atau omong di atau D. Yang berikut teman-teman, jangan gunakan D atau di dengan nama toko. Ya, contoh, we will get the discount at Parker's. Ya,
tidak boleh kita omong atau tulis di depan Parkers ini ya, karena ini nama toko ya. Ya, artinya kita akan mendapat potongan harga di toko Parker ya. Contoh yang berikut teman-teman itu can they go to Sinar Mandiri for us? Ya, Sinar Mandiri ini nama toko ya. Artinya bisakah mereka pergi ke toko Sinar Mandiri untuk berbelanja buat kita atau kami? Jadi tidak boleh tulis atau omong D atau D di depan Sinar Mandiri yang adalah nama toko ini ya teman-teman. Yang berikut teman-teman, jangan gunakan D atau D dengan tahun. Ya, jadi di depan tahun tidak boleh tulis atau omong D atau D. Contoh, 2020 was a wonderful year. Artinya tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Ya. Oke, di depan 2020 tidak boleh kita tulis atau omong D atau D. Yang berikut teman-teman, they were born in 1997. Mereka lahir di tahun 1997. Di depan 1997 teman-teman, tidak boleh kita tulis atau omong D atau D. Oke, kita lanjut teman-teman. Jangan gunakan D dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, kata benda yang tidak dapat dihitung teman-teman itu seperti beras, padi, jagung, tanah, air, ya itu tidak dapat dihitung. Ya, itu tidak dapat dihitung. Di sini ada rice. Rice is an important food in Indonesia. Artinya beras atau padi adalah, ya di sini beras ya. Beras adalah makanan penting di Indonesia. Ya, jadi di depan rice tidak boleh kita tulis atau omong D atau D. Ya, we use money for our need. Ya, kami menggunakan uang untuk kebutuhan kami. Di depan money tidak boleh kita tulis atau omong D atau D karena money ini kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, dalam bahasa Indonesia kita menganggap ini dapat dihitung, tapi dalam bahasa Inggris tidak ya teman-teman. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung itu yang tadi saya sudah jelaskan, ada lagi seperti laut, ada awan, awan, terus ada minyak, ada oli, ada bensin, ya, ada gula, ada kopi. Itu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh yang berikut atau aturan penggunaan yang berikut, aturan penggunaan yang berikut, jangan gunakan D dengan nama-nama gunung, danau, dan pulau. Contoh, Jaya Wijaya is the highest mountain in Indonesia. Artinya Gunung Jaya Wijaya itu adalah gunung tertinggi di Indonesia. Di depan nama Gunung Jaya Wijaya tidak boleh kita tulis atau omong D atau D. Yang berikut teman-teman, I live near with Lake Kuifana. Saya tinggal dekat dengan Danau Kuifana. Di depan lake atau danau tidak boleh kita tulis atau omong D atau D. Kuifana ini nama danau di Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Contoh yang berikut, have you visited Alor Island? Artinya, sudahkah kamu mengunjungi Pulau Alor? Di depan island atau pulau ini tidak boleh kita tulis atau omong D atau D. Oke,
Yang berikut teman-teman, gunakan D atau di dengan nama teluk. Ya. Contoh, The Bay of Mutiara artinya Teluk Mutiara. Ya, Teluk Mutiara ini salah satu nama teluk di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi di depan Bay of Mutiara kita harus tulis atau omong D atau di. Ya, contoh yang berikut, The Bay of Bayur, Teluk Bayur. Ya, di depan Bay of Bayur kita tulis atau omong D atau di. Yang berikut teman-teman, gunakan D atau di untuk menjelaskan tingkat kepentingan suatu hal. Contoh, this is not the point. Jadi artinya ini bukan poinnya. Ini bukan poinnya begitu. Ya, ini menunjukkan tentang kepentingan suatu hal begitu, tentang tingkat kepentingan suatu hal. Jadi di depan point wajib kita tulis atau omong D atau di. Contoh yang berikut teman-teman, this is not the place you tell this case. Artinya ini bukan tempat di mana kamu menceritakan hal ini atau masalah ini. Jadi di depan place ini kita wajib tulis atau omong D atau di. Ya, karena menjelaskan tentang tingkat kepentingan suatu hal. Yang berikut teman-teman, jika ya ini saya sudah jelaskan di part yang pertama, itu tentang bagaimana cara membedakan D atau di. Ya, oke. Saya kira teman-teman sudah paham. Nanti teman-teman bisa cek di video yang pertama ya. Oke teman-teman, saya juga akan berbagi materi yang lain yang saya gabungkan dalam video ini. Ini materi-materi penting teman-teman. Tolong disimak ya. Teman-teman, kenapa huruf W diucap W? Ya, karena bentuk huruf W ini sama seperti dua huruf U. Ya, U cara ucapnya U ada dua, makanya dibilang U. Ya, karena ada dua huruf U sehingga diucap W. Begitu teman-teman. Yang berikut teman-teman, Washington DC adalah nama ibu kota negara Amerika Serikat. Apa itu DC? Ya, DC adalah singkatan dari District of Columbia. Yang berikut teman-teman, ada 50 bintang di bendera negara Amerika Serikat. Itu menunjukkan jumlah 50 negara bagian di negara Amerika Serikat. Ya. Yang berikut teman-teman, kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Karena negara Inggris merupakan negara yang paling banyak menjajah negara di dunia. Menurut studi, sekitar 90% negara di dunia pernah dijajah Inggris. Contoh ada Malaysia, ada Singapura, ada Kanada, ada Hong Kong, ya, ada Australia, dan masih banyak negara lainnya ya teman-teman. Teman-teman, perbedaan leg dan foot ini memiliki arti yang sama, yaitu kaki. Tapi leg itu mulai dari paha sampai telapak kaki. Kalau foot mulai dari lutut sampai ke telapak kaki. Ya. Terus kalau leg itu bentuk jamak, itu biasanya bentuk jamak itu artinya lebih dari satu. Biasanya kita tulis S di belakangnya atau ucap S di belakang leg ini, legs. Ya.
Kalau bentuk jamak dari food itu feet. Dia berubah teman-teman. Kalau lebih dari satu kaki kita bilang feet. Cara tulisnya F E E T. Ya, yang ini bentuk tunggal. Foot ini bentuk tunggal, leg ini bentuk tunggal. Yang berikut teman-teman, light. Light artinya terang atau ringan. Ya, ringan. Contoh, you are the light to the world. Kamu adalah terang dunia. Ya, artinya menjadi berkat atau membantu sesama di sekitar kita. Biasanya dibilang you are the light to the world. Ya, light food. Light food itu artinya makanan ringan. Lightweight itu artinya berat, artinya kelas ringan. Ya, biasanya istilah lightweight ini digunakan dalam dunia olahraga, terkhususnya bidang tinju, lightweight. Yang berikut teman-teman, bahasa Inggris yang dijadikan standar internasional adalah bahasa Inggris Raya, dan bahasa Inggris Amerika. Ya, bahasa Inggris Raya itu bahasa Inggris asli, dan bahasa Inggris Amerika itu di mana diambil dari bahasa Inggris asli lalu ada tambahan-tambahan lagi. Ya, itu cukup banyak, baik di bidang bagian pengucapan, kosakata, tata bahasa, itu ada perbedaan teman-teman. Ya, jadi hanya dua ini yang dijadikan standar. Jadi ada beberapa gaya seperti bahasa Inggris Australia, bahasa Inggris Kanada, dan lain sebagainya. Namun yang dijadikan standar hanya ini. Ya, bahasa Inggris Raya itu biasa disebut British English. Ya, kalau bahasa Inggris Amerika itu biasa disebut dalam bahasa Inggris itu American English. Teman-teman, negara Inggris berada di benua Eropa bagian barat. Nama ibu kota negara Inggris adalah London. Ya. Yang berikut teman-teman, English itu artinya bahasa Inggris. England artinya negara Inggris. British itu artinya orang Inggris. Yang berikut teman-teman, saya akan menjelaskan perbedaan antara beside dan juga besides. Ya, beside itu artinya di samping. Kalau besides itu artinya selain atau lagi pula. Ini contohnya teman-teman. Contoh beside itu, she walked over and sat down beside me. Artinya dia berjalan lewat dan duduk di samping saya. Ya. Sit ini bentuk kedua dari sit, karena ini menjelaskan tentang kegiatan yang telah terjadi. Ini contoh kalimat dari simple past tense. He stands beside us. Dia berdiri di samping kita atau kami. Ya. Ini contoh kalimat dari simple present tense. Ya. Yang berikut teman-teman, besides itu selain atau lagi pula. Who did you invite besides them? Siapa yang kamu undang selain mereka? Ya. Besides football, what other games do you play? Artinya, selain sepak bola, olahraga apa yang kamu sukai, yang kamu inginkan? Ya. Yang berikut teman-teman, perbedaan ashamed dan juga embrace dan juga shy. Ya. Ashamed ini mereka bertiga memiliki makna yang sama, yaitu malu. Cuma ashamed itu merasa malu karena melakukan sesuatu yang tidak benar.
dan menyesal setelah melakukannya. Ya. Kalau embrace itu merasa malu karena situasi akibat dari interaksi orang lain. Contoh misalnya merasa grogi saat berdiri di depan, saat menyampaikan sesuatu, ya begitu teman-teman. Itu contoh dari embrace ini. Shy itu perasaan malu secara alami. Pemalu itu sifat orang, artinya malu-malu kucing lah. Ya, itu perbedaannya teman-teman untuk shame, embrace, dan juga shy. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, perbedaan antara hurt, injured, dan juga ada wounded. Ya, hurt atau injured ini digunakan untuk orang yang terluka karena sebuah kecelakaan, bencana alam, atau putus cinta, atau masalah dengan sesama, dan lain-lain lah. Teman-teman, ini artinya luka atau terluka. Ya, ini luka. Contoh dari hurt dan juga injured itu ada di sini teman-teman. Ini contohnya teman-teman. The scaffolding collapsed, killing one of the construction workers and injuring two passerby. Artinya tiang penyangga itu runtuh dan membunuh para pekerja bangunan, ya, dan melukai dua orang pejalan kaki. Sorry, jadi passerby itu orang yang lewat. Jadi melukai dua orang yang pas lewat saat itu. Ya, itu artinya teman-teman kalau diartikan secara sederhana seperti itu. Dan contoh yang kedua ada he makes me hurt. Dia membuat saya terluka. Ya, itu contoh dari hurt dan juga injuring-nya teman-teman. Berharap teman-teman sudah bisa membedakannya untuk perbedaan ini. Dan ada wounded. Ya, wounded ini digunakan artinya digunakan oleh seseorang yang terluka oleh senjata seperti pistol, pisau, dan juga benda-benda tajam lainnya. Ya, itu contohnya. Itu penggunaannya teman-teman. Contoh. Ya. Contohnya, he is accused of wounding a fellow prisoner. Artinya dia dituduh melukai teman penjara. Ya, jadi prison ini orang terpenjara berasal dari kata prison. Prison itu penjara. Ditambah er maka orang yang dipenjara. Gitu, begitu teman-teman. Fellow ini artinya teman, dia sama seperti mate atau friend. Mate itu cara tulisnya mate. Ya. Yang berikut teman-teman, the wounded soldier were sent home for medical treatment. Artinya tentara yang terluka itu dikirim ke rumah untuk perawatan medis teman-teman. Ya, treatment itu perawatan, medical itu medis. Treatment ini berasal dari kata treat, ya, artinya merawat. Ya. Kalau ditambah ment di belakang itu artinya perawatan. Begitu teman-teman. Yang berikut teman-teman ada abandon. Ya. Abandon itu artinya menghentikan sebuah rencana atau kegiatan atau usaha sebelum berhasil. Contoh, the rain forced us to abandon the game. Artinya hujan memaksakan kita untuk menghentikan permainan ini. Ya. The flood forced them to abandon the trip. Artinya banjir itu memaksakan mereka untuk
menghentikan perjalanan mereka. Yang berikut teman-teman ada abolish. Abolish itu artinya menghapus sebuah peraturan, tradisi atau sistem, biasanya diikuti dengan penerapan sebuah hukum atau peraturan baru. Contoh, they abolished slavery in the United States in the 19th century. Ya. Jadi mereka menghapus perbudakan di Amerika Serikat pada abad ke-19. Jadi century ini artinya abad, ya. Slavery ini artinya perbudakan. Ya, berasal dari kata slave atau slave. Kalau ditambah ry ini artinya perbudakan. Kalau slave ini bisa budak, bisa memperbudak. Ya, begitu teman-teman. Yang contoh yang terakhir itu ada I am glad to see the racial discrimination abolished. Artinya saya senang melihat penghapusan diskriminasi ras. Jadi racial ini artinya ras, discrimination ini artinya diskriminasi, teman-teman. Ya. Yang berikut abandoned, artinya ditinggalkan selamanya oleh pemilik atau penghuninya. Contoh, there were abandoned houses in the village. Oke, jadi ini contohnya, there were abandoned houses in the village. Ya, mereka sudah meninggalkan rumah-rumah itu di desa atau di kampung. Some of these old abandoned buildings could be dangerous. Artinya beberapa dari bangunan-bangunan tua yang sudah ditinggalkan ini, ya, itu berbahaya. Ya, mungkin angker ya begitu. Jadi building ini bangunan ditambah s di belakang berarti bangunan-bangunan. Ya, seperti ini teman-teman. Remote ini artinya jauh, ya, dan sulit dijangkau atau bisa juga terpencil. Contoh, they live in a small remote village. Mereka tinggal di kampung atau desa terpencil yang kecil, ya. We stay together with an old grandfather in a small remote village. Kami menginap atau tinggal bersama dengan seorang kakek tua di kampung terpencil yang kecil. Jadi ini contoh-contohnya, contoh dari remote, abandoned, dan juga abolish dan abandon. Ya, ini mungkin teman-teman yang baru belajar jarang menemukan kata-kata ini, tapi kata-kata ini penting teman-teman dalam tulisan formal itu pasti ada teman-teman. Ya, itu untuk yang abolish, abandon itu biasanya untuk tulisan-tulisan formal itu dipakai. Tapi kalau remote ini bisa juga di formal, bisa juga muncul di teks-teks yang non formal, ada juga, ya. Yang berikut teman-teman saya akan menjelaskan tentang this dan juga that dan those. Ya, ini dan itu ya dalam bahasa Inggris. This artinya ini bentuknya tunggal. Biasanya berada di depan kata benda tunggal. Ya, this ini teman-teman. Ini contohnya, this is bag, ini tas saya, this is house, ini rumah saya, this is my school, ini sekolah saya, this is his plate, ini piring saya, ini piring dia laki-laki. Gitu. His ini menjelaskan tentang kepunyaan dia laki-laki teman-teman.
Ini this, cara ucapnya this juga. Artinya ini bentuk jamak dari this ini teman-teman. Ya. Biasanya berada di depan kata benda jamak. Contoh, these are bags, these are houses, these are schools, these are plates. Teman-teman, perbedaannya ini bersifat tunggal, ini jamak. Biasanya this yang ini pertama menggunakan to be is dan kata bendanya tidak ada s di belakang. Kalau yang ini biasanya menggunakan to be are dan kata bendanya ada s atau es di belakang. Ya. Teman-teman, untuk this ini dan this ini biasanya menjelaskan untuk kata benda yang dapat dihitung. Ya, countable noun. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung tidak dipakai ya teman-teman. Ya, sorry. Sorry teman-teman, bisa juga dipakai di kata benda yang tidak dapat dihitung, tapi biasanya to be-nya pakai is. Ya, pakai is. Kalaupun pakai are, kecuali kata benda yang tidak dapat dihitung itu dilihat dari takaran atau ukurannya begitu teman-teman, baru dipakai are. Ya. Contoh misalnya 1 liter air, 1 liter minyak ya, atau 1 kilo beras, seperti itu teman-teman. Yang berikut teman-teman ada that, artinya itu, ini bentuk tunggal teman-teman. Biasanya berada di depan kata benda tunggal, dia menggunakan to be is. Ya. That is hat, ini itu topi. That is cage, itu sangkar. That is mat, itu tikar. Ya. Contoh yang berikut ada dos. Dos ini artinya itu bentuk jamak dari that. Biasanya berada di depan kata benda. Contoh, those are hats, those are cages, those are mats. Artinya itu topi-topi, itu kandang-kandang, itu tikar-tikar. Jadi perbedaannya, that ini menggunakan is dan kata bendanya tidak ada akhiran s atau es di belakangnya. Kalau those itu pakai are, to be are, dan ada akhiran s atau es di belakang. Ya. Untuk akhiran es itu ada aturannya sendiri, tapi di sini semuanya menggunakan akhiran s saja, es-nya tidak ada. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan akhiran es. Ya. Untuk kata benda dan juga kata kerja. Begitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Semoga materi ini dapat menjadi berkat, dapat membantu teman-teman semua. Semoga teman-teman semua berhasil ya, tetap semangat belajar. Tolong jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya teman-teman. Terima kasih, God bless ya. Thank you teman-teman.
Oke teman-teman, see you, good luck ya teman-teman.